Serigala berbulu domba. Refleksi pagi 2291. Apa ciri-ciri guru-guru palsu yang menyesatkan dan memecah belah jemaat Tuhan di masa dulu? Ini pesan Rasul Petrus di 2 Petrus 2 ayat 10. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Saudara-saudara, guru-guru palsu yang menyusup dalam jemaat Tuhan masa dulu itu memang mengaku sebagai orang percaya, tetapi mereka hidup dalam hawa nafsu kecemaran, melecehkan otoritas Allah, sombong, dan tidak malu-malu bertindak jahat. Dengan sikap yang seperti itu, mereka menjadi pengajar firman yang justru memporak-porandakan umat Tuhan. Saudara-saudara, guru-guru palsu di dalam jemaat Tuhan bisa saja ada tanpa kita sungguh-sungguh sadari. Mereka bisa mengaku sebagai orang Kristen, tetapi hati dan motivasi pelayanannya cemar, tidak tulus, dan mereka tidak segan-segan bertindak jahat. Inilah serigala berbulu domba yang harus diwaspadai oleh kita semua. Guru-guru palsu ini bisa saja merajalela di jemaat Tuhan karena mereka pandai berbicara, berpenampilan menarik, kaya, berjabatan, ataupun orang terpandang. Hanya saja, semuanya itu hanyalah kedok untuk mereka menggapai ambisi pribadinya semata. Oleh sebab itu, ayolah kita waspadai para guru-guru palsu itu. Janganlah sampai jemaat Tuhan menjadi terpecah belah karena ulah mereka itu. Mewaspadai kesesatan. Refleksi pagi 2292. Guru-guru palsu di jemaat masa dulu hidup menuruti hawa nafsu dan keinginan cemar. Mereka bahkan tidak segan-segan menghina pemerintahan Allah dan menghujat kemuliaannya. Bagaimana Rasul Petrus melihat guru-guru palsu itu? Mari simak 2 Petrus 2 ayat 11. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Saudara-saudara, guru-guru palsu waktu itu memang tidak takut akan Allah, sehingga mereka tidak segan-segan untuk menghujat. Malaikat-malaikat pun tidak berani memakai kata-kata hujat di hadapan Allah untuk menuntut para guru palsu itu. Saudara-saudara, sikap tidak takut akan Allah pastilah akan membawa dampak terhadap cara seseorang bersikap, seperti halnya para guru palsu di masa dulu yang sampai berani memakai kata-kata hujat. Inilah orang fasik yang disampaikan di Mazmur 10 ayat 3 dan 4. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Oleh karena itu, marilah kita waspada akan guru-guru palsu di dalam jemaat yang berpura-pura saleh, tetapi sesungguhnya mereka tidak segan-segan untuk menghujat Allah. Janganlah sampai kita disesatkan.
bertobat dari jalan sesat. Refleksi pagi 2293. Apa gambaran Rasul Petrus tentang guru-guru palsu yang menyesatkan jemaat? 2 Petrus 2 ayat 12 dan 13a melukiskannya. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Saudara-saudara, para guru palsu itu digambarkan sebagai binatang yang tak berakal budi, liar, jahat, dan patut dibinasakan. Kelakuan seperti binatang ini melecehkan kodrat ilahi yang seharusnya ada pada ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, menjadi orang percaya seharusnya diawali dengan pertobatan dan iman percaya pada karya penebusan Kristus. Meskipun demikian, bisa saja ada orang yang secara lahiriah mengaku sebagai orang percaya, tetapi sebenarnya secara batiniah ia tidak sungguh-sungguh bertobat. Mungkin saja ini karena ia tergoda oleh tawaran kekayaan, ia berharap dapat keuntungan pribadi, atau memang ia mengejar popularitas semu. Dengan kedok sebagai pengajar jemaat, ia kemudian berupaya menyesatkan umat Tuhan demi ambisi pribadinya itu. Karena itu, marilah kita memperkuat iman kita semua untuk tidak mudah terbujuk oleh berbagai ajaran palsu yang menyesatkan.